Assalamualaikum teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman itu pusing dengan tingkah kenari mudanya atau kenari jantan mudanya teman-teman. Nah, ini banyak sekali pertanyaan ke saya yang masuk bagaimana mengendalikan kenari pejantan muda atau jantan muda untuk lapangan. Wah, ini mungkin secara global saya ingin membahas kenari jantan muda plus minusnya kira-kira gitu teman-teman. Ini soalnya nanti merambat kemana-mana. Wah, ini mungkin plusnya dulu teman-teman. Pejantan muda itu pertama itu plusnya itu banyak ngisinya teman-teman. Itu banyak ngisinya yang biasanya kalau burung tua itu ngisinya berkurang, tapi nek pejantan muda itu biasanya banyak teman-teman. Yang kedua, masa aktifnya. Wah, ini masa aktifnya itu lebih panjang kira-kira begitu teman-teman. Masa aktif burung muda itu beda dengan burung tua teman-teman. Burung tua itu mungkin untuk 1-2 tahun mungkin dia itu udah loyo. Tapi untuk jantan muda, wah ini apa ya, masa aktifnya mundur kira-kira begitu teman-teman. Mungkin apa ya, dan ketiga itu dari segi apa ya, efektivitas. Nah, ini mungkin untuk betina, untuk banyak betina itu dia mampu, beda lagi dengan burung yang udah tua. Untuk masa aktif burung kecil, burung AF, AFS, F1 itu mungkin 3 tahun 4 tahun mungkin masih dalam masa aktif yang bagus teman-teman. Itu kalau udah 3 atau 4 tahun ke atas itu mungkin agak berkurang. Beda lagi dengan burung besar F2 ke atas yang notabene itu kenari besar dan kenari bulu tebal. Wah, itu naik bulu tebal 4 tahun 5 tahun itu masih bagus teman-teman, itu masih dalam masa top form. Nah, ini mungkin untuk pejantan itu bagus. Soalnya saya banyak sekali pertanyaan teman-teman pemula itu kenari pejantan kenari yang bagus itu yang bagaimana. Nek saya jawab pasti yang muda, mungkin jantan muda. Wah, itu mungkin malah bagus teman-teman buat pejantan. Nah, ini mungkin saran saya itu kalau cari pejantan yang muda teman-teman, saran saya. Tapi untuk teman-teman pelomba, wah ini masalah teman-teman. Untuk kenari muda itu kan identik pertama birahi meledak-ledak. Seperti di video awal tadi, birahinya meledak-ledak teman-teman, seperti di hadapan kalian ini. Pada kedua itu dari segi emosi teman-teman. Dari segi emosi itu juga pengandalian juga agak susah teman-teman, karena emosi belum stabil. Itu nanti larinya ke kemapanan teman-teman. Ya, mungkin kesulitan teman-teman itu ke kemapanan dari segi apa ya, birahi emosi. Wah, ini mungkin masalahnya. Mungkin saya mungkin ada sedikit solusi teman-teman. Untuk kenari muda itu pertama kali itu dari segi pakan yang harus kita kendalikan, yang harus kita apa ya, amatilah. Kita harus pintar-pintar mengamati burung. Mungkin kalian harus serendah-rendahnya dari segi pakan bijian teman-teman. Saya selalu bilang kalau saya nyeting burung itu pasti dengan pakan rendah. Dan saya mainkan dengan fooding. Mau menaikkan burung saya mainkan dengan fooding, dan saya nggak neko-neko dengan apa ya, pakan bijian teman-teman. Karena untuk pakan bijian itu kalau sekali naik itu turunnya susah, kira-kira begitu teman-teman. Ada lagi kemarin yang tanya ke saya itu menaikkan birahi pakai kroto gimana. Waduh, mohon maaf saya tidak menyarankan. Ini sedikit cerita pengalaman saya dulu pernah dititipin bos itu YSL, itu settingannya susah teman-teman. Settingannya itu ular Hongkong yang putih-putih, terus kasih kroto, itu masih kasih plastik teman-teman. Wah gila, emang bagus teman-teman, di lapangan bagus. Yang itu yang notabene kenari besar loh ya, tapi kenari kecil wah jangan teman-teman. Itu nanti birahinya kalau udah naik turunnya susah. YSL aja yang saya pegang itu kalau di rumah kalau dia itu apa ya istilahnya, ketinggian ngedrop ke susah, kira-kira begitu teman-teman. Yang kedua teman-teman, kalian bisa melatihnya di rumah. Itu
kalian tempatkan di tempat rame. Wah, ini juga mempengaruhi teman-teman. Di tempat rame, apa yang banyak orang, yang banyak burung, meskipun nggak hanya kenari, banyak burung, dia itu akan mapan sendiri teman-teman. Kalau di keramaian banyak orang, dia tuh akan mapan, dia tuh nggak akan takut sama orang. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi nggak hanya di rumah, kalian juga bisa di gantangan. Meskipun dibawa ke gantangan tapi tidak digantang, itu malah jadi nilai plus teman-teman. Itu nanti akan meningkatkan jam terbang. Nah, ini yang kedua, itu mungkin jam terbang teman-teman. Jam terbang nggak harus di lapangan, jam terbang kalian bisa pindah-pindah di rumah tetangga yang rame, atau dititipkan ke toko pakan, itu malah bagus teman-teman. Itu akan menambah jam terbang. Nah, mungkin yang kedua itu teman-teman. Dan untuk apa ya? Nah, ini mungkin untuk kenari lomba itu usahakan itu jangan kena betina dulu. Dalam artian jangan buat ngawin dulu. Jangan ini teman-teman. Jangan denger betina, atau di rumah jangan ada betina dulu. Itu nanti kalau ada betina satu ngik itu aja, waduh, dia itu akan naik teman-teman. Yang pasti kalau pagi itu usahakan dia mandi, tapi jangan dipaksa. Kalau nggak mau mandi, wis nggak usah kita paksa, biar dia itu mandi sendiri. Kira-kira begitu teman-teman. Ada alasannya teman-teman, saya melarang pejantan. Kalau buat lomba pejantan muda itu jangan dikawinkan. Itu kenapa teman-teman? Mungkin proses kenari bunyi itu dari ngeriwek, bunyi mecah, dan dia itu akan mengalami yang namanya birahi. Dan mungkin sebagian teman-teman yang mungkin yang buat lomba itu jangan dikawinkan. Itu kenapa? Itu kenari muda kalau udah kena betina biasanya itu move onnya angel teman-teman. Move on dari betina itu sulit teman-teman. Itu logis sekali. Mungkin kalau buat lomba dulu kalian atur dari segi makanan dan perlakuan. Mungkin dijejer-jejer jarak setengah meter kayak gini teman-teman. Itu juga bisa mempengaruhi dari segi kemapanan teman-teman. Mungkin saya sarankan ini mungkin yang seumuran teman-teman. Jangan yang terlalu faktor, jangan yang terlalu apa ya istilahnya, kepo. Itu nanti juga ikut kepo teman-teman. Mungkin nggak semua burung bisa kita olah buat lapangan teman-teman. Ada dua tipe burung, yaitu dengan faktor dan birahi yang slow. Mungkin yang slow untuk burung muda bisa diolah. Untuk burung faktor yang notabene kepo terus burung gondo itu agak sulit teman-teman. Itu birahinya emang dari sononya itu memang apa ya, buat pejantan bagus, birahinya itu meledak-ledak. Beda dengan birahi yang slow, itu nanti gampang sekali buat pengendaliannya. Itu ciri-cirinya biasanya bulunya bulu tebal teman-teman. Itu birahi yang slow, kenari bulu tebal. Makanya aku suka bulu tebal, bulu agak tebal itu, wah saya suka sekali. Itu kenapa teman-teman? Itu dari segi pengendalian birahi, pengendalian emosi itu lebih gampang. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, sekarang untuk fooding teman-teman. Untuk fooding itu saya sarankan kalau kenari muda buat lomba itu jangan yang berprotein tinggi. Apalagi kalian kasih telur teman-teman. Kalau saya menyarankan itu yang paling netral itu adalah pisang teman-teman. Saya tuh hampir tiap hari tak kasih pisang. Ini bagus sekali. Ini mungkin fooding yang paling netral ya ini. Itu kalau buat naik atau mau buat gantang itu kalian bisa kasih sedikit gambas teman-teman. Kalau burung muda kayak gitu. Dengan catatan kalian juga harus melihat karakter burungnya. Nah, gitu mungkin penting sekali pengamatan karakter burung. Mungkin saran saya yang lebih spesifik gini teman-teman.
menyeting burung itu nggak usah pusing-pusing. Nyeting burung itu jangan diperbudak oleh burung. Yang pasti itu wes kalian setting aja itu kenari rumahan, itu centelkan aja di teras rumah. Kalau punya lebih dari satu itu jajar-jajar aja tanpa sekat teman-teman. Itu dia tuh nanti akan mapan sendiri. Apalagi kalian punya banyak, itu wes kalian setting aja rumahan, nggak usah diistimewakan, nggak usah di neko-neko, wes seperti apa ya, seperti bukan burung lomba istilah gitu. Wes dicandal-candal ke, wes di jajar-jajar ke jarak 1,5 atau 1 meter, itu malah ndak apa-apa. Dia itu sering melihat, ndak usah di kerodong, ndak usah disekat-sekat. Wes itu nanti wes istilahnya settingan loss teman-teman, settingan loss. Yang selanjutnya mungkin kalian harus sadar diri teman-teman, burung muda itu ada yang namanya puncak birahi. Sebenarnya nggak hanya burung muda, burung bulu-bulu muda atau habis mabung itu ada yang namanya puncak birahi. Dia itu akan bunyi keras dan itu nanti akan enak, tapi ada masanya dia itu akan birahi meledak-ledak juga teman-teman. Itu kalau udah dalam masa puncak birahi itu saran saya ya wis nggak usah lomba dulu, biar dia menikmati birahinya tuh yang tinggi itu teman-teman. Jadi puncak-puncaknya birahi mau kita setting bagaimanapun itu nggak akan bisa teman-teman. Apalagi apa ya istilahnya itu burung-burung vektor. Wah itu nak wis puncak birahi emang agak susah. Mungkin dulu saran saya ada yang apa ya, vlog saya dulu yang pakai sunlight itu efektif juga, tapi sunlight itu juga nggak efektif kalau dia itu dalam masa puncak birahi teman-teman. Puncak birahi itu apa ya, mungkin kalau saya wis leren lomba istilahnya gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman dari saya, semoga bermanfaat dan kalian suka. Saya pamit, wassalam.